Saya Muhammad Iqbal Andra Fatoni dengan NIM akhir 024. Saya Helmi Ainul Jamjami dengan NIM belakang 001. Saya Talita Zaina Sakibah dengan NIM akhir 010. Saya Diva Ayu Leonard Hasana dengan NIM akhir 009. Saya Nifa Syaya dengan NIM akhir 035. Di sini saya akan mewawancarai narasumber dari Eko Kampus yang bertemakan anak muda dan komunitas lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Andra Fatoni dari PFB 2023 dengan NIM akhir 024 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarai dengan tema anak muda dan komunitas lingkungan. Di sebelah kiri saya sudah ada narasumber dari perwakilan Eco Kampus UNESA, dan izinkan saya memperkenalkan narasumber. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gerda Pusita. Aku perwakilan dari Eko Kampus FK Unesa. Nah, ngomong anak muda dan komunitas lingkungan, saya akan bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang kebersihan lingkungan kampus? Jadi kebersihan lingkungan kampus itu sangat penting ya teman-teman. Soalnya dengan lingkungan kampus yang bersih itu bisa membantu warga-warga di sekitar kampus itu terjauh dari penyakit. Terus itu juga membantu untuk proses pembelajaran supaya lebih kondusif. Lalu kampus yang bersih itu juga menciptakan kesan positif dan mendukung citra institusi pendidikan yang baik. Menurut Anda, seberapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan berikan alasannya? Menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena dengan lingkungan yang bersih itu mempengaruhi kesehatan kita, lalu menjaga ekosistem dan menciptakan tempat yang nyaman untuk hidup. Selain itu, kebersihan lingkungan juga berperan dalam pelestarian sumber daya alam jangka panjang. Setelah Anda mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, program apa yang Anda lakukan saat ini? Oke, kalau dari Eko Kampus sendiri itu punya beberapa program. Salah satunya itu kayak EcoBrick. Jadi kayak EcoBrick itu kayak dari sampah plastik, bisa dari sampah plastik itu nanti diolah bisa menjadi kayak meja, bisa jadi kursi juga bisa. Terus ada juga program namanya EcoEngine. Kalau EcoEngine itu dari sampah-sampah kayak sampah dari rumah tangga itu nanti diolah bisa jadi kayak pupuk cair gitu. Siapa saja yang berperan dalam kebersihan lingkungan kampus? Oke, kalau yang berperan dalam kebersihan kampus itu seperti mahasiswa itu juga berperan penting dalam berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan kampus. Selain itu juga staf dan pegawai, lalu organisasi mahasiswa itu juga berpengaruh untuk berperan dalam kebersihan lingkungan. Lalu juga kerjasama semua pihak itu juga sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kampus. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kesadaran para mahasiswa akan kebersihan lingkungan? Menurut saya ya kayak kesadaran mahasiswa tentang kebersihan lingkungan itu kalau di sekitar kampus itu cukup kurang ya. Soalnya kalau dilihat DFJ nih, misalnya DFJ itu masih banyak kan kayak sampah-sampah yang berserakan gitu. Tapi selain itu juga banyak kayak mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan. Contohnya kayak misalnya mahasiswa yang ikut Eko Kampus gitu ya, itu juga cukup mengurangi sampah-sampah yang berada di sekitar lingkungan kampus dengan mengolah sampah-sampah tersebut. Selain itu juga kayak teman-teman yang mengikuti Eko Kampus juga kayak ikut bersih-bersih gitu aja. Itu juga termasuk salah satu mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan. Bagaimana cara menyadarkan semua warga Indonesia akan pentingnya kebersihan kampus?
itu bisa dari kampanye kesadaran. Jadi kayak misalnya dari organisasi itu mengadakan kampanye kesadaran yang berfokus pada pentingnya kebersihan lingkungan kampus. Selain itu juga diadakan program edukasi, selenggarakan program edukasi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu juga bisa diadakan kayak aturan dan sanksi tentang kebersihan lingkungan tersebut. Apakah kebersihan lingkungan mempengaruhi proses belajar mengajar? Ya betul, karena dengan lingkungan yang bersih itu juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran supaya menjadi lebih fokus, terus kondusif juga. Apa alasan mereka tidak memperhatikan kebersihan lingkungan? Mungkin bisa dari kurangnya kesadaran dalam diri seseorang, karena seseorang atau kelompok mungkin kurang menyadari pentingnya kebersihan lingkungan atau dampak negatif dari ketidakpedulian terhadap kebersihan. Bagaimana menurut Anda tentang Eco Kampus? Jadi kampus ini kan organisasi yang membantu dalam pelestarian lingkungan, salah satunya dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti dengan adanya program-program yang diadakan seperti pembuatan eco-brick dan eco-enzim tersebut bisa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan kampus agar senantiasa bersih dan nyaman, agar semua mahasiswa dapat belajar dengan nyaman dan aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.